من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا ya julun lon misalkan nih pengulo Fathur Rahman nih lagi bujangan julun bisi kawan bebinian cantik manis bungas bebinian tapi kawan memang kawan aja kada hubungan hati. Saat waktu si Sidin hendak menikah minta pendapat lawan kawan tadi ngarannya Enor misalnya misal jadi jar Sidin Nor dan nimpat betakun dan hendak kawin karyakan pang bebinian ya lah karyakan nih bebinian jadi jar Enor koler lon mencariakan pian cari seronganan ya menolak si Enor kayak ini aja Enor kita lawas sudah bakawan nyawa tahu kayak apa bebinian sifatnya apanya nang bagus lawan unda tuh kayak apa udah koler pengulo harus jeli kenapa Enor menolak ya kenapa ternyata kalau bisa membaca dalam penolakan ada cinta. Bujur kada dulu baik ketika kita datang kepada Allah minta kekayaan kada ya Tuhan ketika kita datang minta kepada Allah kesehatan kada ya Tuhan ini harus jeli kenapa Tuhan kada mengabulkan yang kita inginkan kenapa Tuhan kada mengabulkan apa yang kita pinta kita hendak sugih kita ketujuh memang sama sugih dah ya Tuhan kita minta sehat karena kita ketujuh sehat kada ya Tuhan kenapa Tuhan menolak ada apa ada bahasa cinta bahasanya hendak menjulung nyawa sugih hendak menjulung nyawa sehat kenapa karena unda kata Allah jatuh cinta kepada nyawa unda menginginkan nyawa hendak lawan unda jangan lawan sugih unda menginginkan nyawa hendak lawan unda jangan hendak sehat idza ahabballahu abdan ibtala kalau Allah mencintai seseorang apa hajat yang diminta oleh si hamba kepada Allah Allah tolak Allah datangkan bala dan musibah hingga mereka berkata al-bala alamatul mahab sesungguhnya dalam penolakan ada tanda cinta. Rabi'atul Adawiyah yang telah menemukan cinta yang sangat luar biasa kepada Allah pernah berkata kutemukan kekasihku ketika hajatku tidak kabul ku tahu kekasihku jatuh hati kepada aku ku tahu kekasihku mencintai aku mustahil Tuhan hati ku tahu Allah sayang kepadaku ketika yang kuinginkan yang lain ditolak pertanda Sidin yang hendak lawan ku temukan Tuhanku saat hajatku tidak kabul apalagi bahasa itu dapat dipaham jadi ketika hidup penuh masalah ketika hidup penuh bala dan musibah ini ada apa jujur kita seorang hamba apalagi awam dinyamani itu lengah bisa terpilih nang ini bisa terpilih nang nyaman kada terpilih Tuhan maka apabila kita mencoba hatan ndah ya Tuhan coba belajar mengerti ada apa ini pasti ada kebaikan ini pasti ada rahasia yang terselubung dan itu pasti baik orang yang mencoba bersangka baik kepada Allah orang itu akan suatu saat nanti ketemu cinta Allah
Tapi kalau sudah karas, ada Tuhan jadi jar pengulu tadi, nor cariakan, no bila kada mencariakan, kada kawan dah lagi, kada paham, bahkan mancam lon enor, nyawa bilanya kada cariakan unda bebinian, nyawa kada usah datang dan kada usah bakawan lon unda. Betapa hati enor hancur lebur. Itu manusia, tapi Allah kada. Kita minta sugih, Allah julung. Kita minta sehat, Allah julung. Dan kita pun bermain cinta dengan sehat, dengan sugih. Allah berkata, hai hambaku, aku tetap merindukanmu. Kapanpun kau kembali kepadaku, ku nanti walau kau bekas siapapun berulang kali. Aku rindu kepadamu, aku menanti cintamu. Allah, orang yang seperti ini haruskah untuk tidak dicintai? Orang yang seperti ini haruskah kita anggapi? Haruskah kita marahi? Haruskah kita menjauh? Kedada yang seperhatian Allah. Semoga paling tidak seperti cinta Rabi'ah, walau sekecil apapun kita dapatkan. Kita belajar untuk mencintai Allah. Kita belajar untuk memahami Allah. Kita belajar untuk mengerti Allah. Mudah-mudahan. Nah, ini gunanya menuntut ilmu agar lawan Tuhan baca cinta, agar lawan Tuhan basa sayangan. Dan kalau sudah kada lagi mempermasalahkan dunia kenyamanannya, insya Allah akan ditemukan cinta. Insya Allah, moga-moga Allah berikan itu, karena sesungguhnya cinta kepada Allah lebih sejuk daripada air es. Cinta kepada Allah lebih sejuk dari ASI yang sejuk. Hati ini akan tenang, hati ini akan damai. Kenapa? Karena mencintai Allah. Nih, yang sudah kawin, kayak apa himungnya hati. Bulik dari pengajian, bini nang membukai. Bujur kada? Jar nang bini ulun pacul akan lah sepatu, kaos, baju, selawar, masya Allah. Bayar, hayal aja pian. Andok baju milo koko dilapakan kawak laki. Dibajui baju hanyar pulang. Yang hendak kopi kah, ulun ulahakanlah. Diulahakan, disuapi, diminumi pulang. Hari-hari kayak itu, kayak apa hati pian. Jangankan nang anom kai tuhagin bahagia. Beneran mau didusai. Iya lah. Bahagia mun muhabini kada jadi ukuran lagi hari itu. Perhatiannya itu memang membuat hati senang. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kawam melayani, yang kawam melawani layanan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa? Kita berjalan di jalan, kita berduduk di dudukakan, kita berabah di rabahan. Adakah layanan lebih daripada itu? Kenapa hati kada tumbuh cinta? Kenapa hati kada tumbuh sayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Lon bini nang setengah jam melayani kita ketujuh, mam suhaka. Aku anak mandi yang ini anduk. Aku anak mandi yang ini selawar. Coba pian hayal datang pian kad dibukainya lawang. Bayangkan memancul kaos sorongan dan sepatu sorongan, baju sorongan, hendak mandi pulang mana andoknya ambil soronganan mulai ya. Nyaman lah di dangan. Ambil situ sorongan tuh aja waktu tahu jangan akan andok. Memang ada masalah, tapi ada rasa. Nah sekarang sama Allah bergerak digerakkan, berdiam didiamkan, berduduk didudukkan. Layanan apa yang nang melebihi dari layanan Allah? Kenapa hati ini buta? Jawabannya hanya satu, ada yang lain di hati. Ada yang lain, yaitu hubbud dunya. Karena ada hati mencabar, karena ada hati tercintai kenyamanan dunia, maka layanan Allah yang luar biasa ini kada terheran lagi. Si penghulu tadi enor nih, padahal bahasa cintanya satu menolak mencariakan, dua karena menakuni pian makanlah. Nah padahal kada berpacaran tapi bahasanya nih mendekat. Cuma penghulu kada paham. Karena apa jadi penghulu kada jeli membaca itu? Ada yang lain. Ada yang lain yang dikehendaki. Ada yang lain yang dicengangi. Justru karena yang lain ada, tertutup yang.
Justru cinta kepada dunia, cinta Allah yang layanan Allah kada kau dibaca. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa yang besar bagi kita adalah kita telah menaruh cinta kepada yang lain daripada Allah. Akhirnya hidup selalu terasa masalah. Kenapa? Karena mencintai yang lain dari Allah. Mencintai sugih, mencintai sehat, mencintai pujian, akhirnya hendak nyaman terus berakhir dengan kada hendak sakit. Nah, sedangkan hidup di sini kada bertahan nyaman dan kada selamanya nyaman. Lalu pas sakit lalu masalah. Lu masalah aja karas hendak minta nyaman ketika sakit. Nah, karasnya itu karasnya kencangnya hati hendak nyaman tapi sakit, betapa itu melukai hati. Luka. Kenapa jadi luka? Karena tak bisa dengan nang inya kehendak, yaitu nyaman. Tapi inilah berulang kali dunia menyakiti hati kita, tapi kita masih buta tetap mencintai akan dunia. Berulang kali dia memukul, melukai, menyayat hati kita, tapi kita kada pernah kawa meninggalkan dunia. Ada apa? Karena kita masih belum paham dan mengerti. Justru itu kalimat indah dari mulut Nabi, talabul ilmi fariidatun. Jawabannya hanya satu, kejar ilmu. Dari ilmu kau temukan pemahaman, dari pemahaman kau temukan rasa, dari rasa insyaallah kau ketemu cinta. Semoga Allah beri itu. Nah, ini tadi cirinya ilmu nang bermanfaat kadawani. Apa gerang nang kadawani? Kadawani menaruh hati ke lain, itu cinta. Ngaran cinta atau kadawani menaruh ke lain. Bahkan orang-orang nang ketujuh mahagai dunia tapi ketujuh bakawan ke situ, kawannya orang soleh yang hidupnya memang rumahnya kecil tapi mulutnya bersyukur. Rumahnya kadang mewah tapi hidupnya bahagia. Rumahnya kadang begitu banyak peralatan rumahnya tapi tasbih, zikir dan salawat jadi hiasan mulutnya. Kenapa? Karena inya menganggap hidup kada ada masalah. Nyebi isi sudah jawaban. Allah mengawani orang kayak ini nyaman, nya kada bisi masalah. Lo nyaman mengawani, enten kena nang orang ini belum kau menjawab, ya nang lalu abut. Maka dari karena itu mari kita semua mencoba tuntut ilmu. Sesungguhnya yang paling berharga yang kita cari selama ini ilmu, bukan harta. Bukan. Biar aja harta itu menggiring air mengalir. Kenapa? Harus ilmu yang kita kencangi, karena di sini jawaban hidup. Kalau ngejar sugih pagi sore siang malam cari duit bila ada nyaman, kada bisa jawaban. Kena waktu kita apakah bosan, sugih kada jadi jawaban. Oleh karena itu kalau dipikir-pikir lah, nyaman tuh hidup jangan terlalu sugih. Karena bila talalu ngarang kita talalu ya kalau naik pohon atau talalu kubur liwat. Orang yang selalu dinyamani kada pernah disakiti, orang itu kada akan pernah belajar tentang arti sakit. Dan pada akhirnya karena dinyamani tak ketujui. Saat tak ketujui indah terpisah, saat indah terpisah malah membenci. Sebaliknya jakanya sugih membenci miskin, jaka sehat membenci garing. Kalau sudah membenci kepada garing berarti jatuh cinta kepada sehat. Kalau sudah mencintai sugih berarti benci lawan bila sudah membenci miskin berarti tak cintai Nah, inilah yang dimaksud tadi hubbud dunya. Bukan arti hubbud dunia tuh dunia ini di tangan kada.
pegang aja dunia, tapi bilainya kada apa-apa. Nah itu dikata kada tapi bisi bang lawan dunia itu mah cari diimat supaya dapat itu cinta ngarannya. Maka kada terima hidup miskin, karena hidup udah miskin diinjak-injak ke pinggir pintarai. Jangan bagan namun diinjak-injak kurang. Memangnya kalau orang miskin dihina itu orang miskin itu jadi terhina? Enggak, orang menghina tapi miskin bukan terhina. Orang aja namanya hina tapi inya kada terhina. Ada miskin bukan hidup jadi terhina, sugih bukan berarti orang itu jadi mulia. Ada bahkan siapa memuliakan orang karena kesugihannya, wara kesugihannya 2/3 sudah iman melacong. 2/3 sudah ulun terangkan bahwasanya orang yang mengagungkan, mencintai kesugihan, mengagungkan kesugihan apa ada hendak berpisah lawan sugih. Bila kada hendak berpisah lawan sugih, nanti 2/3 yang melacong, sisa 1/3 rasanya kada akan selamat. Kenapa? Ketika ajal datang menjemput, ketika cinta harus memilih. Jar Tuhan nyawa hakun kata pisah sugih kedapat unda, atau nyawa kada hakun terpisah sugih kada hakun. Apa? Karena terbiasa memuliakan sugih, tercintai sugih, indah terpisah lawan sugih, kada hakun lagi miskin. Pas ajal datang menjemput, saat itu cinta harus memilih. Dipilih sugih ataupun kada, tetap terpisah lawan sugih. Mau kancang hati indah terpisah lawan sugih, tetap terpisah sugih. Kenapa? Karena memang kita salah meletakkan cinta. Karas kita nang kada hendak, tapi fakta kada mendukung. Kita jangan karas kada hendak terpisah, tapi fakta kada mendukung. Itu nang bebungulannya ta. Kita jangan nang kehendakan lawan bebinian tuh nah. Saya bebinian ada hendak lawan kita bungul lah. Nah, kita jangan kencang indah terpisah lawan kenyamanan dunia. Pas kita jatuh cinta, pas hari itu ajal datang menjemput, saat itu cinta memilih. Kita karas masih indah terpisah, tapi tetap terpisah. Saat itulah kala kita karas indah terpisah, tapi terpisah, ini yang disebut su'ul khatimah. Kita salah menjawab. Saat cinta memilih, kita salah jawab. Harusnya jawabannya inggih ulun hakun terpisah. Harusnya karena bertemu pian, karena berdapat pian, biar aja ulun terpisah nyaman. Harusnya, tapi tak kencang indah terpisah karena terbiasa sudah indah terpisah. Dan tagungkan lawan kekayaan, temuliakan lawan kekayaan. Woi, indah terpisah 2/3, sisa 1/3. Sisa 1/3 saat cinta harus memilih, pas melacong semuanya. Mudah ada. Ya Allah, selamatkan hati kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Semoga Engkau berikan kami petunjuk dan ilmu yang bermanfaat, agar kami memahamimu, agar kami mengerti dengan dirimu, agar kami jadi jatuh cinta kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nang bungul ya, kayak contoh tadi penguluk sidin kebetulan kada jeli dengan bahasa enor. Dalam penolakan tadi kada jeli. Saat Allah kada memberi ini, kada memberi itu, kada memberi ini, kada memberi itu, kita kada jeli. Saat itu pun kita memarahi Allah, padahal Allah luar biasa telah mengutarakan bahasa cintanya kepada kita. Aku cinta kamu, ku berharap kamu memilih aku. Justru itu ya Tuhan kada ku datangkan yang lain, karena mau didatangkan terpilih, tercintai kan yang lawan yang lain. Allah. Nah itu jadi sambungannya. Lalu wan nasihatu lil khalqi, orang lain berharap selamat, itu utaknya orang alim. Nah kada ada lagi kepentingan dirinya, kada ada lagi kepentingan jiwa dan pribadinya. Karena orang yang belajar mengerti Allah, orang itu kada membawa keegoan. Orang yang bakal karasan mengajal kehendak lawan Allah, orang itu tidak akan pernah tahu perasaan orang. Nah karasan puninya
apa jerinya, apa anaknya di karasinya nyakar kau baca orang. Tapi kalau orang itu sudah belajar mengerti Allah, memahami Allah, terbiasa mengerti orang, insya Allah lawan makhluk lain pun inya akan mencoba mengerti, karena inya kada membawa diri, karena inya kada membawa keegoan, terbiasa. Wa husnul khuluqi ma'ahum, dan selalu menghimungi, berbuat baik, berbuat akhlak. Wa tawadhu, selalu merendah lawan orang. Wa mujalasatul fuqara, hakun neja betatai orang fakir, karena memang bagus sih. Dalam hadis Nabi berkata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni bi zumratil masakin. Lihat ilmunya Rasulullah, betapa beliau telah menemukan miskin itu kada apa-apa, kada apa-apa habis saya, kada apa-apa. Kita takutan miskinan locola, justru karena takutan kada denang wani bedoan ini. Nabi justru paham dan mengerti kada apa-apa miskin, kada apa-apa fakir. Apa doa Nabi? Ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan miskin, matikan ulun kada ada meninggal apa-apa, kumpulkan ulun nanti dengan orang-orang miskin di padang mahsyar, di padang akhirat. Kenapa? Karena Nabi ngerti miskin itu kada apa-apa, kada apa-apa. Kalau pang ada yang membahayakan di miskin itu kada ada aja Nabi. Dan hebatnya ilmu Nabi, hebatnya pengetahuan Nabi, selajur melajari kita bahwa ada apa-apa. Nah terus berdagang-dagang, tapi jangan takutan miskin. Bohuma, tapi jangan takutan. Apa gerang yang ditakutani di miskin itu apa? Kada ada yang jahat. Ini nanang anum berdagang berhasil, alhamdulillah. Ada berhasil, kada apa-apa, bagus saja, ada aja hikmatnya. Terus lagi nang bohuma berhasil, syukur. Gagal, alhamdulillah juga. Pokoknya kada ada dalam kegagalan itu kada ada yang ditakutani. Ini hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, punya ilmu yang luar biasa. Cocok kerja, hebatnya hati Nabi, hebatnya ilmu Nabi. Wa ta'zimu awliyaillah. Lalu ketujuh bekawan lawan wali-wali orang saleh. Ada lagi lawan orang nang ketujuh nang pina setutumat dunia. Arti setutumat dunia itu pikirannya, pandangannya, pemandirannya sugih, jalon miskin itu takutan benar. Udah yang tapi dikawan karena terpapalit orang. Nang kita kawan itu orang nang hatan kita sakit, apa yang diucapnya kada apa-apa, pasti ada hikmatnya. Itu nang kita kawan. Nah ada orang dunia kayak ini, pas kita sakit ya nyawa jua nang bungo, nyawa jua kalsing gawian bes kelaparan bungo mulai. Jelunda semalam bagawi bungo. Iya tak? Bahasa nasihatnya menganggap miskin itu jelek. Tapi orang akhirat akan berkata, kada apa-apa, ada hikmatnya. Sabar ikan, gawi tapi. Kalaupun kada juga, ya sudah sabar. Ini orang yang memadahkan miskin itu kada apa-apa. Miskin itu kada masalah. Cuma ya tetap berusaha, ya tetap berjuang. Cuma kada merendahkan kemiskinan. Ada orang dunia, yaitu ngol. Nyawa juga harus singgawian, habis kada ada duit. Apa gerang salahnya ada berduit? Dihapaknya, dihinanya ini orang dunia. Lalu patah semangat kita, patah semangat. Justru itu nih lelakian-lelakian ada nang begawi, ada nang kada, ada nang gawiannya gaji gono, ada gawiannya gaji halus. Kalau perempuannya solehah, kada apa-apa sayangai. Sedikit tapi kita syukuri, kada apa-apa sayangai. Kepala laki itu kada besamut. Mun bahasa bini kayak itu, tapi mun bahasa bini dunia sini jaga bungol dah. Becari sudah seharian kasihan, dapatnya selawi ribu sampai ke rumah. Sini jaga bungol dah. Bungol, lon laki bungol. Malam ini kita goreng belain aja gini. Ya nang laki itu mengocok tuh akhirnya tuh. Kenapa? Karena selawi itu ada baiknya.
Bagi orang akhirat selawi itu baik dan harus disyukuri. Wah, mas saya makasih cium duit selawi, makasih pian seharianan mencariakan kada selawinya nang ulun pandang nang seharianannya nituna jaka ulun nang bagawi amun dapat sini dikium jadi jenang laki. Masya Allah, hati laki nang uyuh lapah bepanas neh behujan becari duit walaupun selawi tapi diucapkan kayak itu. Ya, sesungguhnya hati ini kada perlu harus diberikan harta yang mewah. Hati ini kada harus diberi benda yang berharga. Hati ini hanya diberikan perhatian kecil. Itu lebih berharga dari dunia dan isi. Hati minta perhatian ya, bukan minta harta. Bukan minta emas, bukan permata. Tapi ketika suami kata papa sayang mau untungnya aku bisi laki kayak ini seharian becari cium tangan laki pian mandi kah anu ulun mandiakan Allah. Padahal memandi itu mengubui siapa? Hah? Siapa? Kada kau memberi berlian emas permata tapi mengubuyakan aja maandukakan anduk mungkin ya Allah kada jual mahal tapi maandukakan. Hati ini bukan minta permata, hati hanya minta perhatian. Benar? Jujur kada? Nama kaam, ini nang bujang-bujang ya. Ikam jatuh cinta tuh jangan karena muha. Jangan muha tuh kada kau memberi apa-apa lawan hati. Hati itu hanya minta satu perhatian. Perhatian itu yaitu perhatian. Maaf, ini kai-kai tuha-tuha pada sini nih, mana lagi nang tuha-tuha nih. Itu mun bini memperhatikan tetap hati ini berseri-seri. Nah, tetap kalau Pak Imbah tuha kada berasa, katur hati ini kada, tetap berasa. Jangan dikira anak anumnya aja diperhatikan senang. Nang tuha gin mun diperhatikan. Oh, berbunga-bunga. Oh mah jadi jenang tuha asa anom kembali apa? Karena hati itu makanannya itu njulung bini nah ya. Rokok selop nah bungolnya selop kada kau menghibur hati karena bungol tuh bang dah ini biar yang ulun kada kawat tadi nukarakan rokok pian minta rela sayang lah cium itu lebih akan menyenangkan ke hati daripada nah bungol nah tembok laki tuh makan bemamai biar makanan paling nyaman sedunia kada berasa katur hati tapi biar jakara kepala safat apa ikam banyu dingin nih jadi kuboy banyu dingin putih kuboy nang milo koko sedikit lah tang kuboy kena karak deh kepala safat perawit pisang encaan nasi sop nah nanu karsok duitnya dadak encaan nasi sop tapi pang nang bini manis kata makan bagian sayang sini mensuapi kah Masya Allah jujur kada tapi ini kada suah lagi belum mudahan sebenarnya Allah tuh sudah memberikan cinta kepada kita yaitu perhatian tapi kenapa jadi perhatian Allah kada kita hargai karena ada yang lain di hati kita ini penyebabnya maka dari karena itu minta ampunlah kepada Allah atas salahnya kita mencintai yang lain daripada Allah bi khilafil ilmi alladzi la tusahibuhu al khasyatu nah bersalahan mengaji ilmu tapi kada ada takutan fa innahu yakunu ma'ahu ar-raghbatu fid dunya akhirnya ilmu tadi menyebabkan kita cinta lawan dunia ya nah jadi ini penuntut ilmu bila sudah kita berisi pedoman kayak ini mau mengajinya di majelis taklim atau di pondok pesantren hasil dari menuntut ilmu kita kadada lagi menganggap ada masalah itu yang benar mendapatkan ilmu nah mau di pesantren mau di majelis taklim nah apabila kita masih menganggap ada masalah berarti kita penyebabnya satu tak cintai kenyamanan dunia karena terpisah lawan nyaman lo masalah
Terpisah lawan sehat lo masalah hai, terpisah lawan sugih masalah hai. Ada orang nih awal sudah menjawab. Kenapa jadi kau menjawab? Karena inya memilih Allah daripada memilih nyaman. Kayak apa cara memilih Allah? Kalau Allah berikan garing, dia mencoba kehendak bahwal lawan Allah daripada mengarasi kehendak inya hendak sehat. Allah beri sakit, maka inya mencoba menggiring Allah, memahami cara Allah, belajar mengerti Allah begawin nangka ini menggaringakan, maka inya undurakan kehendaknya, inya undurakan apa nang diingininya, yaitu hendak sehat, ditiadakannya, dicobanya menggiring lawan gawian Tuhan. Imbah dicobanya digiring, dimengertinya, dianggapnya ini pasti ada kebaikan, ini berarti inya indah tahwal lawan Allah. Ya raja terpisah gak sehat, asal jangan tahwal lawan Allah. Ada cinta berarti kepada Allah, ada berarti hakun memilih Allah biar sehat lapas, hakun memilih Allah biar garing lapas, apa misugih lapas. Tapi saat garing tetap berobat, tapi bukan karena hendak sehat, hanya semata-mata menjunjung ketika miskin tetap buka toko, bukan berarti mau sugih, kedada niat hendak sugih, niat semata-mata menjunjung perintah Allah. Apabila disugihakan alhamdulillah, apabila kada inya sudah punya pedoman, hendak ada hendak tahwal lawan Allah. Ciri orang berilmu kada hendak tahwal lawan Allah, inya tekutan manar terpisah lawan Allah, inya tekutan manar tahwal lawan Allah. Ya sudah biar ya, kada sehat garing ini dipahami dan indah tahwal, tapi tetap disuruh Tuhan berobat dan dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita itu, dan mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita. Wa tamalluqu li arbabiha wa sarful himmah liktisabiha wal jam'u wal iddikhar wal mubahamah wal istikbar wa tulul amal. Nah, insyaallah minggu akan datang kita bahas ilmu nang kada bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menyadari, dan mudah-mudahan kita jangan dapat ilmu nang kada bermanfaat, malah yang kita kejar ilmu nang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.